SDGs tahun akademik 2021 dengan keadaan sehat walafiat. Dan ini perlu kita syukuri karena memang kondisi kita dalam situasi yang labil ya, sesuatu yang tidak nyaman, tidak menguntungkan bagi kesehatan kita. Namun hari ini tetap kita bisa melaksanakan kegiatan penutupan KKN SDGs dengan keadaan sehat walafiat. Semoga seterusnya dengan kegiatan-kegiatan lain juga akan demikian, Allahumma amin. Sebelumnya selaku pimpinan Universitas Pasuruan, saya menyampaikan salam terlebih dahulu dari Bapak Rektor Universitas Pasuruan. Assalamualaikum, salam sehat kepada semua peserta KKN, Bapak Ibu DPR, panitia, dan juga para PPM. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Seyogianya tadi Pak Rektor mau menutup acara ini. Kebetulan pada jam yang sama hari ini Pak Rektor ada acara pengarahan kebijakan pandemi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Polhukam yang dilakukan secara daring, sehingga beliau tidak bisa hadir pada acara penutupan KKN SDGs pada siang hari ini. Terima kasih saya sampaikan yang pertama kepada Bapak Bupati Pasuruan, Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan yang telah memberikan izin kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan KKN di Kabupaten Pasuruan, pada LPPM dan segenap panitia KKN SDGs yang sudah bersusah payah bagaimana melaksanakan kegiatan KKN ini sehingga pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Terus kami ucapkan kasih juga kepada seluruh dosen pembimbing lapangan yang berjumlah 30 dosen yang dengan sabar, dengan telaten, dan juga dengan penuh bimbingan kasih sayang kepada mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan KKN SDGs 2021 ini sehingga bisa berjalan dengan baik karena ada pendampingan yang baik diberikan oleh seluruh DPR dalam KKN SDGs ini. Juga saya sampaikan kepada Pak Camat, Pak Kepala Desa, Bapak Pendamping Desa, saya mengucapkan terima kasih yang telah memberikan izin dan juga mendampingi mahasiswa kami di lapangan dalam melaksanakan kegiatan SDGs ini. Dan spesial saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa Universitas Udara Pasuruan yang berjumlah 617 peserta yang terbagi dalam 30 kelompok, 26 kelompok pada KKN SDGs dan 4 kelompok pada KKN tematik yang sampai hari ini masih melaksanakan kegiatan di akhir acara KKN yaitu penutupan, dan ada 4 kelompok KKN tematik yang masih berjalan nanti. Nah, dengan partisipasi dari para mahasiswa ini, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Saudara-saudara yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa memang kondisi sekarang ini adalah kondisi yang serba sulit, baik pada usaha ekonomi, kehidupan sosial, maupun juga pada lembaga pendidikan, tidak terkecuali adalah lembaga pendidikan tinggi. Dalam situasi COVID seperti ini, pendidikan harus tetap jalan dengan proses pembelajaran dan kegiatan-kegiatannya, termasuk adalah KKN. Bahwa KKN ini yang pertama kali dirumuskan dan dilaksanakan secara live in ya, dilaksanakan secara luring, mahasiswa bisa langsung berbaur dengan masyarakat, hidup bersama dengan masyarakat. Akan tetapi pada injury time ternyata COVID semakin tidak terkendali sehingga Pak Pemkor Kabupaten Pasuruan tidak bisa mengizinkan kegiatan KKN ini untuk dilaksanakan secara luring ya, secara live in, sehingga panitia dengan susah payah
bagaimana membuat satu skema baru agar KKN ini bisa dilaksanakan dengan baik, yaitu dengan format KKN sit-in. Jadi mahasiswa tidak berada di lapangan, tapi mahasiswa aktif di lapangan melalui media-media virtual dan lain sebagainya. Yang ini jelas satu prestasi tersendiri bagaimana dalam situasi seperti ini BPM melalui panitia dan divisi KKN ini bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan bisa berakhir semuanya dengan sehat walafiat. Amin. Perlu diketahui juga bahwa sebenarnya tujuan KKN yang paling utama adalah mengasah soft skill kemitraan mahasiswa, yang ini harus dilaksanakan dan diambil oleh mahasiswa di lapangan. Bagaimana mahasiswa membangun keahlian yang tidak didapatkan di dalam kampus, dan juga bagaimana kemampuan membangun mitra di dalam lapangan itu sendiri, yang ini tentunya menjadi bagian tersendiri oleh mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan KKN. Yang kedua adalah bagaimana nanti ketika KKN mahasiswa bisa bekerja sama lintas disiplin, lintas kompetensi yang harus bisa bersama-sama bekerja dalam mewujudkan satu program kerja, membangun desa di lokasi yang kalian tempati. Dan yang ketiga adalah bagaimana ada sisi leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan desa. Ini menjadi sangat penting sekali karena bagaimana mahasiswa disiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Dengan KKN ini maka mahasiswa belajar leadership kepemimpinan mahasiswaan dalam mengelola program pembangunan desa, yang diharapkan nanti kegiatan-kegiatan yang ada di desa bisa dibantu oleh mahasiswa untuk melakukan percepatan pembangunan desa sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Karena kalau kita lihat sekarang bahwa pada posisi yang sangat memprihatinkan atau cukup memarikan, Indonesia dalam indeks pembangunan dari 116 negara bisa menempati posisi pada sekitar 109 pada tahun 2020, 109. Jadi kita sudah pada posisi yang paling akhir. Oleh karena maka pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT melakukan langkah-langkah yang strategis untuk bagaimana menumbuhkan ekonomi pembangunan desa yang ada melalui SDGs itu sendiri. Dan ini diadopsi dan direspon secara baik oleh Universitas Udara Pasuruan melalui lembaga penelitian dan pengajian masyarakat dari divisi KKN dengan merumuskan KKN pada tahun ini dengan tema SDGs itu sendiri. Dan dari laporan Pak Ketua panitia KKN bahwa ada 3 tema yang diambil pada KKN SDGs tahun 2021. Yang pertama adalah digitalisasi desa, yang kedua adalah digital wisata, dan yang ketiga adalah digital pengelolaan sampah. Yang ini sebenarnya 3 program ini sudah cukup relevan dan ini yang dibutuhkan oleh masyarakat desa kita. Apalagi dalam situasi COVID seperti ini, maka digitalisasi baik dari wisata atau mungkin juga sampah dan juga digitalisasi pemerintahan desa ini dibutuhkan sekali dalam rangka bagaimana desa itu bisa mempercepat pembangunan desa, baik dalam infrastruktur yang ada maupun infrastruktur yang ada. Oleh karenanya maka perguruan tinggi bergandengan atau bekerjasama dengan Kementerian Desa untuk mewujudkan desa yang sejahtera, yang mempunyai target bagaimana dari beberapa indikator SDGs ini ya, Social Development Goals yang sudah digulirkan di Kementerian Desa tersebut. Kami sangat menyambut baik kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan KKN ini, yang di dalamnya ada BPL, ada panitia, ada mitra, dan yang lebih khusus adalah dalam mahasiswa yang bisa melaksanakan kegiatan KKN ini. Bagaimana
KKN itu bisa memberikan satu sumbangan yang nyata kepada desa dalam membangun desa tersebut. Hal ini juga sesuai dengan tujuan dari KKN itu sendiri adalah bagaimana membantu percepatan pembangunan desa, mengimplementasikan Merdeka Belajar dalam membangun desa, membangun SDM unggul desa, mengembangkan potensi desa, dan mentransformasikan ekonomi dan infrastruktur pedesaan untuk kesejahteraan masyarakat. Insya Allah tujuan KKN ini secara garis besar bisa dicapai pada kegiatan tahun ini, walaupun tadi Bapak Ketua Panitia sudah menyampaikan beberapa kendala, tapi ketika saya melakukan monasi secara langsung, bahwa saya melihat ternyata mahasiswa kita dan juga para dosen di lapangan dalam situasi yang seperti ini, mereka tetap masih bisa berkarya, bisa membantu untuk mencapai tujuan KKN tersebut. Maka dari itu saya wakil Pak Rektor memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, kepada seluruh dosen pembimbing lapangan, dan khususnya kepada mahasiswa Universitas Bintara Pasuruan yang sudah membawa nama baik Universitas Bintara Pasuruan di 30 desa yang ditempati KKN Universitas Bintara Pasuruan. Dan ini perlu kita syukuri karena dengan ada format baru tentang KKN SDGs ini, maka semakin nyata Universitas Bintara Pasuruan dengan program untuk membangun desa melalui KKN yang diinisiasi oleh LPPM dan Divisi Pengabdian Masyarakat ini semakin konkret dan semakin bisa membawa desa di Kabupaten Pasuruan ini semakin lama semakin maju. Dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan, tentunya kegiatan KKN ini melahirkan beberapa hasil yang mungkin bisa dicapai oleh para mahasiswa yang KKN, akan tetapi bahwa hasil yang sudah dicapai oleh mahasiswa KKN baik mengeksplorasi desa wisata, digitalisasi desa, pengelolaan bank sampah, tentunya dalam waktu yang sangat terbatas ini, 1 bulan yang kita laksanakan tanggal 5 Juli dan berakhir hari ini tanggal 5 Agustus, mungkin masih ada kekurangan ya di sana sini, tapi bahwa kekurangan itu yang nantinya harus ditindaklanjuti oleh LPPM untuk kegiatan-kegiatan KKN selanjutnya, sehingga ada sustainabilitas atau kesinambungan antara kegiatan KKN atau program KKN tahun ini dengan KKN yang akan datang. Ini harapan kami dari pimpinan, sehingga apa yang kita lakukan dari wujud pengabdian masyarakat itu mempunyai sisi sustainabilitas atau kesinambungan yang akan secara terus-menerus bagaimana kampus melakukan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah pengabdian masyarakat bisa berjalan dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak, khususnya panitia, dosen lapangan, pendamping desa, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Bupati yang telah bersama-sama menyukseskan KKN Universitas Bintara Pasuruan tahun 2021, baik KKN SDGs maupun KKN tematik yang dilaksanakan pada tahun ini. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, KKN SDGs dari 26 kelompok saya resmi ditutup. Dan untuk 4 kelompok masih berkelanjutan sampai 6 bulan ke depan. Terima kasih, semoga apa yang kita lakukan akan mengukir sejarah kita di Kabupaten Pasuruan dalam membangun desa, dan kegiatan ini bisa bernilai ibadah yang memberikan keberkahan khususnya bagi mahasiswa, bagi para dosen, dan juga Universitas Bintara Pasuruan, dan tentunya bagi Kabupaten Pasuruan. Semoga dengan kegiatan ini kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, juga keberkahan dalam hidup. Mari. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Terima kasih disampaikan sekaligus penutupan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik pada acara penutupan KKN SDGs tahun 2021. Perlu kami ingatkan kembali dan saling mengingatkan, kita sama-sama menjaga attitude sebagai orang akademik. Acara selanjutnya yakni penayangan hasil dari KKN SDGs dari 3 tema. Yang pertama desa wisata, yang kedua digitalisasi desa, dan yang ketiga digitalisasi sampah. Sekali lagi akan ditayangkan hasil atau output yang sudah dilakukan oleh peserta KKN selama 1 bulan. Kepada Bapak Hasim, monggo ditayangkan hasil dari capaian luaran, terutama di video. Halo, halo. Hai. Sambil menunggu penayangan, perlu kami sampaikan kepada peserta KKN dan juga Bapak pimpinan bahwasanya luaran pada KKN tahun ini ada 3 luaran. Yang pertama laporan pelaksanaan KKN, yang kedua jurnal artikel pengabdian kepada masyarakat, dan yang ketiga video. Itu video nanti yang akan diambil salah satu nominasi yang terbaik yang akan dimunculkan atau ditampilkan di Data TV. Sampai saat ini untuk yang sudah publish jurnal ada sekitar 4 kelompok yang sudah publish terkait pelaporan luaran artikel. Yang kedua, untuk penutupan ini secara formatif ditutup dari lembaga atau kampus pada tanggal 5 Agustus, tapi ada masih ada sisa 10-15 kelompok yang masih belum melaksanakan penutupan di acara atau di lokasi masing-masing desa. Maka dari panitia nanti akan menyampaikan kepada
Kamtib untuk perizinan diperpanjang bagi kelompok yang masih belum melaksanakan penutupan secara kelompok bersama desa. Itu yang perlu kami sampaikan terkait penambahan dari laporan Ketua Panitia. Untuk pelaksanaan ujian, ini yang dapat disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2021. Sistem ujiannya sama, kita menggunakan daring. Nanti besok atau lusa untuk penguji atau link nanti disampaikan atau diedarkan surat resmi dari panitia terkait pelaksanaan dan penguji di masing-masing kelompok. Itu yang tambahan dari panitia terkait pengumuman yang masih belum kami sampaikan dari panitia. Sekali lagi kami mohon untuk seluruh peserta Zoom tetap menjaga attitude dalam pertemuan atau penutupan Zoom, karena kita semua sebagai akademisi harus menjaga dan menjunjung tinggi attitude melalui daring maupun luring yang bisa kami sampaikan. Mohon bagi penayangan hasil output video ditayangkan pada Zoom ini biar pimpinan dan BPL dan juga peserta bisa menyaksikan dan menikmati hasil ceritanya selama 1 bulan di lapangan. Monggo yang bertugas untuk menayangkan. Baik, terima kasih Pak Sulan. Cek 1, 2, 3. Oke, mohon izin Pak Wakil Rektor, ini capaian uluran yang kemarin sampai dengan tadi pagi sudah dikirimkan dari beberapa kelompok dan DPL, baik melalui Japri WA maupun di kelompok grup maupun di email KKN di Darsang. Jadi yang pertama untuk desa wisata ada beberapa yang sudah mengirim. Ini di videonya, kemungkinan ini di Inaya, ini di desa Belarang, desa wisata di Kecamatan Tutur kalau tidak salah. Ini sudah ada videonya. Kemudian ini website desa wisatanya. Lalu di sini juga ada Kampung Sutra. Nah, Kampung Sutra ini kebetulan DPL-nya sudah sampai menulis sebuah buku. Jadi capaiannya mulai dari buku pedoman, kemudian artikel ilmiah juga sudah ada. Lalu di Sampah ini ada beberapa yang sudah mengirimkan beberapa draft artikel yang nantinya akan kita sesuaikan atau dari DPL menyesuaikan sesuai dengan format jurnal yang ingin disubmit. Kemudian ini juga beberapa artikel ilmiah yang sebenarnya sudah siap untuk submit. Oke, kemudian ini juga yang sesuai dengan artikel Suropati. Nah, ini beberapa contoh laporan KKN. Kemudian ini websitenya. Ini juga laporannya. Lalu ini draft artikel dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya monggo teman-teman dari media video untuk menayangkannya. Terima kasih Bapak Ketua. Monggo dari Pak Hasim untuk menayangkan hasil dari KKN.
Lagi bahasa Indonesia. Audio teman-teman dimut dulu Pak, ya audio videonya bisa. Ini saya persembahkan untuk teman-teman anggota kelompok 19 di Sumber Gedang Pandaan. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dusun Kelurahan Bukidang, sekaligus penanggung jawab tanggung sampah buat warga Susuran, terutama ibu-ibu, mohon untuk buang sampah ke TPS yang sekarang tidak dapat sampah. Jangan lupa ya, untuk kita dulu dari rumah, biar lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Terima kasih ya. Jadikan sampah sebagai sampah.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Niar. Oke. Terima kasih. Memang baru itu yang sudah terkirim ke emailnya KKN. Mungkin yang barusan ngirim mungkin tidak tercover. Mohon maaf. Ya, Pak Niar, saya mohon izin dulu. Saya ada janjian. Kalau memang sudah tidak ada yang dikomunikasikan, apa? Terima kasih pada tim penayangan hasil video dan tadi sedangkan ada salah satu pengeluaran buku itu yang sementara yang dikirim ke panitia terkait hasil luaran. Mungkin untuk berakhirnya kegiatan penutupan hari ini, kami sebagai pembawa acara Wali Takir mohon maaf yang sebesar-besarnya atas saya mohon izin saya mengucapkan terima kekenan di hati Bapak Ibu dan peserta PL. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali satu untuk menutup dengan doa. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Yang setinggi-tingginya pada para dosen pembimbingan, para panitia, PPM, dan juga para mahasiswa. Alhamdulillah, siang hari ini kita semua bisa mengakhiri kegiatan KKN yang tentunya akan bisa memberikan ilmu, pengalaman dan keterampilan khususnya bagi mahasiswa kita untuk bekal nanti ketika sudah menjadi sarjana. Semoga apa yang kita capai hari ini menjadi sebuah keberkahan bagi kehidupan kita semuanya, khususnya mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan serta Universitas Tenaga Pasuruan serta Kabupaten Pasuruan tercinta. Karena hadirin yang terhormat. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala